Sahabat keluarga muslim, alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustaz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Jadi kita sudah membahas dua pembahasan dengan Ustaz Rosyid ya teman-teman. Yang pertama tadi tentang syafaat, kemudian yang kedua tadi tentang menghatamkan Al-Quran. Boleh nggak dirayakan gitu ya. Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita, jangan khawatir, nanti bisa saksikan di channel YouTube Salam Televisi. Nah, di segmen yang ketiga nih, kita akan membahas tentang tanah wakaf teman-teman. Nah, ini cukup banyak ya tanah wakaf. Cukup banyak itu maksudnya di sekitar kita itu ada beberapa, ada tulisannya tanah wakaf dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kemudian saya mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Baik, di segmen yang ketiga ini kita hubungi kembali Ustaz. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya menjual dan memindahkan tanah wakaf? Mohon pencerahannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tanah wakaf ataupun wakaf ya, baik mungkin rumah ataupun tanah atau apapun yang diwakafkannya, sesuatu yang memang kebun ya, yang bisa memang diambil hasilnya dan bendanya tetap begitu kan. Itu adalah sebuah amal jariah yang sangat luar biasa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min talatin." Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam meninggal, putus semua amalnya kecuali tiga. Shadaqatun jariyah, sedekah yang selalu mengalir pahalanya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ada ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Aw waladin shalihin yad'u lahu, atau anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, kata para ulama, sedekah jariyah yang paling yang disebut dalam hadis ini adalah wakaf, harta wakaf gitu. Ima dia mewakafkan mushaf barangkali, atau dia mewakafkan ada sumurnya, mungkin ada ladangnya, atau ada masjidnya, atau ada tanahnya, segala macam. Ini wakaf, bentuknya wakaf yang disebut dengan sedekahun jariyah di situ. Nah, wakaf itu sebenarnya tidak boleh diperjualbelikan dan dia tidak boleh dimiliki oleh satu orang, dia milik umat gitu kan. Wakafnya itu untuk apa gitu kan. Nah, ketika umpamanya wakaf itu kata para ulama tidak lagi strategis. Ya contoh umpamanya ya, ada masjid yang diwakafkan waktu itu, ternyata qadarullah masyarakat di sekitar itu udah pindah semua ke tempat lain. Sehingga masjid itu nggak ada lagi yang sholat di situ, nggak ada lagi yang memperhatikan, nggak ada lagi yang memakmurkannya. Maka di situ kata para ulama boleh itu dipindahin, tapi yang memindahkannya adalah qadhi atau penguasa. Dia yang memberikan putusan. Dia yang memberikan putusan apakah masjid itu memang dipindahkan lalu di tempat lain dijual, umpamanya nggak masalah dijual tempatnya dan masjid-masjidnya nanti dibangunkan di tempat yang lain. Boleh. Jadi intinya kalau memang imam melihat atau qadhi melihat itu sesuatu yang perlu, seperti tadi ada masjid atau memang ada tempat atau ada lahan yang memang sudah nggak bisa lagi bermanfaat di tempat itu dan dia akan bermanfaat di tempat yang lain, maka dalam hal itu boleh diputuskan, yang memutuskan adalah qadhi untuk dijadikan di tempat yang lain lebih strategis dan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustaz Rosyid atas penjelasan dan jawabannya, Masya Allah ya. Nah, tanah wakaf ya teman-teman, ini merupakan salah satu bentuk amal jariah nih, tanah wakaf ya, karena ini tanah yang diwakafkan atau diamanahkan, jadi terus berkelanjutan ya, walaupun orang yang mewakafkan tanah tersebut sudah wafat, nantinya itu terus berkelanjutan. Nah, pertanyaan adalah jika ingin dipindahkan atau dijual itu bagaimana hukumnya? Nah, ini terkait tentang tanah wakaf itu biasanya tidak tidak punya perseorangan ya, tapi ada juga sih beberapa yang punya perseorangan. Nah, biasanya ini juga bergantung pada punya keluarga atau punya umat muslim dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau seandainya ini udah turun-temurun dan lain sebagainya, teman-teman terus pengen dipindahkan atau dijual. Nah, ini kita kembalikan lagi kepada bukan kita yang menentukan ya, bukan kita yang menentukan, tapi kepada atau diputuskan dan dari kebijakan oleh qadhi namanya teman-teman.
Jadi bukan kita seenaknya, oh udah nih jual aja nggak apa-apa, ini aku kenal nih yang punya, bukan seperti itu. Tapi memang dilihat dari eh apa namanya, kemaslahatannya teman-teman ya. Siapa tahu mungkin ya ada wakaf masjid, tanah wakaf masjid. Ternyata ketika selang berapa tahun masjid ini relatif sepi, atau bahkan tidak ada orang yang berkunjung misalnya. Kenapa? Karena ternyata ada pembangunan atau sesuatu yang memang aksesnya jadi tertutup, misalnya seperti itu. Maka diputuskan untuk memindahkan tanah tersebut, dijual kemudian dipindahkan, ya itu dibolehkan. Tapi sekali lagi itu bukan keputusan saya ataupun bukan keputusan kita ya bukan masyarakat juga, tapi lebih ke yang wewenang dalam hal ini mungkin Kodi tadi ya teman-teman, atau lembaga yang punya wewenang. Ya, walau alam teman-teman, pembahasan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kemudian saya mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz dengan cara cari ke nomor WhatsApp 085296671046 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Akhirnya saya Ruciardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.